Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Susilawati, NIM 2027019, kelas 1A Keperawatan Matkul PBAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang termaksud korupsi dalam kehidupan mahasiswa. Mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai agent of change dikatakan sebagai peserta didik yang kritis terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Namun bukankah yang terjadi di lapangan justru sebaliknya? Mahasiswa sekarang memang kritis, tetapi hanya sedikit dari orang-orang kritis tersebut yang melakukan tindakan lain hanya omong kosong belakang. Mahasiswa adalah orang yang menghendaki perubahan, maka mahasiswalah yang harus melakukan perubahan itu sendiri. Mahasiswa harus menjadi pelopor penggerakkan untuk kemajuan bangsa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual tentu mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki harus dipergunakan untuk menerobos kebiasaan buruk yang berkembang di dalam masyarakat. Mahasiswa identik dengan berbagai ide-ide cemerlang. Tak jarang mahasiswa dianggap sebagai kaum intelektual. Mereka kerap mengkritis berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya tak sejalan dengan tujuan dan sejahtera rakyat. Namun, kadang citra mahasiswa sebagai kaum intelektual tersebut rusak karena beberapa perilaku yang bertentangan dengan titelnya sebagai mahasiswa. Bahkan perilaku tersebut menjurus kepada perilaku koruptif yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Di sini ada beberapa contoh sebagai berikut. Pertama, bolos kuliah dan titip absen. Cabut kuliah atau bolos merupakan suatu aktivitas yang lumrah di kalangan mahasiswa. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab seseorang mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi para aktivis, alasan utama untuk bolos kuliah tentunya karena hal-hal yang berkaitan dengan masalah organisasi, entah itu rapat atau harus turun aksi ke jalan. Ada lagi alasan mahasiswa bolos yang merupakan satu hal yang lumrah karena bukan kehendaknya dari mahasiswa yang bersangkutan, yaitu sakit atau terkena musibah. Yang kedua, nyontek saat ujian. Secara sederhana, pengertian korupsi adalah mengambil sesuatu apa yang bukan kepunyaan untuk kepentingannya pribadi. Pengertian korupsi yang sederhana itu akan mudah kita jumpai di setiap kampus pada saat kuis atau UTS atau UAS tiba. Tidak sedikit mahasiswa menyontek atau dengan membuat catatan kecil untuk menjawab soal ujian. Plagiat tugas, plagiatisme atau tindakan menjiplak karya orang lain seakan telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, baik itu di kalangan akademi maupun di kalangan non-akademi. Kegiatan ini tumbuh dengan subur. Kita dapat melihat khususnya pada kalangan akademi, mulai dari pelajar SMP, SMA sampai mahasiswa. Kegiatan ini seakan menjadi jalur alternatif bagi kita untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan cepat. Yang di sini ada tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Bukan rahasia lagi apabila di setiap tugas yang dibuat secara berkelompok, maka akan ada beberapa orang yang tidak mau berpartisipasi dalam mengerjakan tugas tersebut dan hanya ingin menerima hasil saja. Seperti, aku sibuk nih, agenda padat banget, nanti tugas kelompoknya aku yang ngeprint, fotokopi, sama jilid aja deh ya. Nah, tanpa disadari hal-hal sepele seperti itulah yang dapat terjerumus dalam benih-benih jerah korupsi. Memalsukan data untuk beasiswa. Tak jarang kampus memberikan kesempatan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi atau kurang mampu. Mahasiswa diharuskan untuk mengisi berbagai data dan melengkapi dokumen sebagai syarat mendapat beasiswa. Menggunakan uang kuliah untuk kepentingan pribadi. Bagi kamu yang mulai memasuki semester baru perkuliahan, pasti disibukkan dengan berbagai macam pembayaran, beberapa di antaranya seperti uang kuliah, buku mata kuliah, hingga berbagai peralatan menunjang perkuliahan. Nah, jangan sampai uang yang diberikan oleh orang tuamu digunakan untuk keperluan pribadi yang tak berkaitan dengan kuliah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.